Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Di kesempatan kali ini, saya akan coba membahas salah satu cara pembuatan aplikasi yang saat ini sedang tren, yaitu pembuatan aplikasi menggunakan app script dan database-nya menggunakan Google Sheet ya. Jadi yang pertama, teman-teman siapkan data Google Sheet-nya. Silakan buka Google-nya dan bikin database, boleh nama apa saja. Dan di sini saya udah buat. Nah, ini seperti ini ya. Modelannya itu nama siswa, ada kelas, ada username, password. Nah, perhatikan yang di bawah ini ya. DB siswanya harus seperti ini, log pelanggarannya seperti ini tabelnya. Silakan di pause soal. Nah, ini soal ada eh, option A sampai E. Ada kunci jawabannya di sini, URL gambar. Ini buat soal yang ada gambarnya. Nah, ini kita setting ukuran gambar dan ini jenis soal ya, ada PG, PG kompleks, isian dan lain sebagainya. Lalu misalnya di option ada gambar, nah bisa dimasukkan ke sini ya. Baik, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita buka ekstensi ya di sini di bagian ekstensi, lalu kita klik app script. Oke, kita tunggu. Nah, di sini sudah muncul app script. Di sini ada langsung otomatis namanya kode GS ya. Ini biarkan saja dan hapus yang ini. Nah, lalu kayak ini di copy app script, lalu disimpan di sini dan save ya. Jadi Ctrl A dan Ctrl V, lalu save di sini. Lalu yang kedua, kita buat dua file baru yaitu namanya yang bawah ya, HTML ya. Jangan script lagi. HTML, kasih nama index, I-nya besar. Lalu kasih nama file satu lagi yang namanya admin. Oke, sekarang kita ke index. Nah, di index silakan copy filenya. Lepas tekan di index. Yang ini hapus saja. Nah, ini baru Ctrl V. Oke, jangan lupa disimpan. Lalu di bagian admin juga sama. Kopikan file admin. Lalu pastekan di sini. Ctrl A dan Ctrl V. Oke, dan simpan project. Nah, sampai sini ada satu lagi hal penting sebagai penentu, yaitu kita balik lagi ke kode GS. Paling atas, di situ namanya spreadsheet ID. Nah, spreadsheet ID ini, nah di sini bisa kelihatan ya, dari huruf D di sini sampai ke sebelum edit. Nah, ini di copy ya, disalin dan kita ganti yang ada di sini. Oke, kita ganti Ctrl V dan kita simpan lagi. Nah, sampai sini seharusnya aplikasi itu udah jalan ya. Aplikasi kita udah jalan. Kita coba, kita terapkan, lalu kita deployment baru. Kalau di teman-teman kayaknya kalau pakai bahasa Inggris ada tulisan new ya, new deployment. Lalu sebelah sini kita pilih jenis, kita pilih aplikasi web. Nah, yang di sini aplikasi webnya pengguna yang mengakses aplikasi web ya. Lalu di sini kita tulis atau kita pilih siapa saja yang memiliki akun Google. Oke, kita terapkan. Oke, ini udah jadi ya. Nah, ini eh, aplikasinya. Coba kita klik. Ini dia minta permission. Kita lanjutkan, buka project dan izinkan atau lanjutkan. Review, lanjutkan, oke, dan kita lanjutkan. Oke, sampai sini aplikasi kita udah jalan ya. Nah, ini yang kode yang ini itu bisa disetting di index ya. Di sini CBT login SMK Jasa Marga itu bisa disetting di sini nih. Di index.
Lalu kita cari yang paling atas, atau kita cari aja Ctrl F, lalu kita tulis SMK. Nah, ini ya. Ini SMK misalnya Swadaya Global School. Oke, kita simpan. Nah, kalau setiap ada perubahan itu harus di deployment baru ya. Kan kita deployment baru dan kita lihat hasilnya di sana. Nah, ini sudah berubah ya, SMK Swadaya. Lalu, nah, di sini salah satu poin penting lagi bahwasanya aplikasi ini kalau mau jalannya full screen di HP, maka wajib diarahkan anak-anak untuk full screen. Nah, caranya gini nih. Silakan buka aplikasi menggunakan Google dan klik titik 3 di pojok kanan atas atau pojok kanan bawah, lalu muncul seperti ini. Nah, yang kita pilih yang ini nih. Tambahkan ke layar utama. Saya besarin. Oke. Nah, ini ada tulisan tambahkan ke layar utama. Nah, kalau pakai bahasa Inggris tinggal sesuaikan. Atau contohnya seperti ini nih. Ini. Nah, seperti ini ya. Klik titik 3. Lalu ini tambahkan ke layar utama. Nah, seperti ini. Lalu tambahkan ya di sini. Oke, langsung tambahkan. Oke, tambah. Nah, nanti anak-anak tinggal buka di HP ya. Nah, yang ini nih. Ini sudah muncul seperti ini. Lalu eh, pakai username dan password untuk masuk ya. Oke, kita coba. Nah, ini ya dia udah masuk. Pakai HP ini ya. Pakai HP. Oke, terus dan ada gambarnya. Nah, kalau anak-anak coba keluar dari aplikasi, maka pasti aplikasi itu akan menganggapnya sebagai pelanggaran. Dan untuk kode keamanan ini sangat bagus ya. Untuk kode keamanan. Cuman ada kekurangannya ya. Kalau misalnya aplikasi ini biasanya agak lemot jalannya ya. Kenapa ya? Karena dia pakai AppScript yang gratisan ya. Oke. Nah, sekarang kita coba jalankan di laptop ya. Nah, di sini soalnya belum ada nih. Saya coba copy soal ya. Atau soal ini bisa kita isi dengan manual di sini, nomor soal. Satu misalnya, soalnya apa gitu kan. Oke, ini saya copy soal asal ya. Oke, ini saya punya contoh soal ya. Jadi ada soal, ada option A, B, C. Lalu di sini ada option E. Nah, ada kunci jawaban. Kalau pilihan ganda kompleks, di sini A, koma, spasi D ya. Ini menandakan bahwa A pilihan ganda kompleks. Ada URL gambar di sini. Ini untuk soal yang ada gambarnya. Jadi yang di copy adalah URL-nya ya. Lalu ukuran gambar kalau mau disetting sini eh, berapa kali berapa gitu kan. Tinggal disetting aja. Lalu di sini ada jenis soal. Nah, ini wajib ya. PG pilihan ganda. Kalau PGK pilihan ganda kompleks ya. Nah, ini kalau option yang ada gambarnya ya. Oke. Nah, soal ini bisa juga diimpor dari eh apa? Excel ya. Ini nanti kita coba ya impor dari Excel. Kita coba dulu ujian. Lalu di sini DB siswa, saya coba nama siswa medu, timer berarti lamanya ujian 120, status ujian, oke kosongkan, KKM misalnya 75 dan remedialnya adalah ya. Ini harus diisi ya di sini. Ini ya. Oke, kita coba username-nya 1234, password-nya 1234. Oke, 1234, 1234. Oke, pas ininya adalah oke. Namanya benar ya, Edu. Oke, lanjut. Nah, ini soal ada gambarnya ya. Ini misalnya kalau untuk di laptop
itu sangat aman ya, karena keamanannya sangat tinggi. Di HP juga mudah-mudahan bisa mencegah kecurangan anak-anak ya. Nah, ini soal ada gambarnya. Ini gambarnya juga bisa di zoom in. Oke, lalu lanjut, lanjut, oke, oke, oke. Nah, ini soalnya kurang pas ya. Kenapa? Karena ini soal PG, kita belum kasih option, makanya kosong. Oke, kita log out dan nilainya 4 dan eh, dia masih bisa melihat nilainya yaitu mode review jawaban. Oke, dia bisa lihat jawabannya masih ada di sini. Oke, ini kita keluar dari mode full screen ya. Nah, sekarang bagaimana kita bisa lihat adminnya ya? Misalnya saya coba admin. Nah, kalau untuk admin, tinggal ditambahkan di sini tanda tanya page sama dengan admin. Oke. Nah, di sini admin belum kita tentukan. Udah ada ya, admin 123. Maka kita masuk admin 123. Oke, kita login. Oke, di sini kita bisa lihat soal bisa diedit di sini. Soal tadi ya, soal yang tadi bisa kita kerjakan dari sini. Pelanggaran, kita lihat apakah ada yang melakukan pelanggaran. Oke, tidak ada. Nilai ujian, oke tadi MEdu ya, nilainya ini 4,7. Dan ini kelola siswa ya. Nah, bisa kita melakukan penambahan siswa. Lalu ini pengaturan ujian. Pengaturan ujian ini tidak terlalu berefek ya. Yang paling berpengaruh itu adalah di soal. Nah, ini kan data Excel yang bisa kita input manual di sini ya. Nah, di sini yang perlu diperhatikan di sini adalah di adminnya ini, nah ya, ini kita bisa import soal ya. Saya tadi sebutkan misalnya, nah ini contohnya, nama filenya book 1. Soalnya kita ganti misalnya eh, berhaji pergi ke gitu ya. Jawabannya A, gambarnya nggak ada, tipe gambar soalnya PG. Dan ini juga tipe gambar soalnya PG. Dan ini soalnya kita ganti misalnya. Nah, ini soalnya bisa kita import ya. Coba kita import soal dari sini, import. Kita pilih soalnya ini book 1. Kalau kita import soal, oke, 2 soal berhasil diimpor. Kita lihat di sini. Nah, ini ya, pergi haji ke dan ini 4. Nah, ini soal matematika. eh, Angka tadi itu harus dikenal sebagai teks ya. Di sini kan kalau kita harus ngisinya teks ya. 2. Dan di sini sudah bertambah soal kita. Nah, ini. Pergi haji ke Madinah, Mekah, Mesir, Amerika, dan lain sebagainya. Bagi yang berminat silakan download ya. Ini gratis ya, jadi tidak diminta pungutan biaya apapun, tidak tidak usah bayar ya. Bagi yang berminat silakan download. Nanti kita akan lengkapi halaman lain supaya aplikasi kita lebih keren lagi ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.